Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke teman-teman, ini ngelanjutin cerita yang kemarin. Jadi setelah air dikuras habis, di situ kelihatan ikannya itu banyak sekali itu teman-teman. Jadi ikan itu berember-ember ya teman-teman. Sampai itu yang hidup-hidup itu kami pisahin, kami galiin lubang, kami kasih air, intinya bikin kolam kecil gitulah buat biar ikan itu nggak mati. Dan yang mati itu kami bersihin, itu rencananya mau kami masak. Jadi teman-teman, malam itu ketika saya nunggu material bangunan itu datang, kan saya nunggu di pinggir jalan. Jadi teman saya nunggu, nongkrongnya nggak begitu di pinggir jalan banget, saya di pinggir jalan banget nongkrong sambil kerudungan sarung karena banyak nyamuk. Teman saya 2 orang lagi agak di dalam. Habis itu ada rombongan motor tuh, kalau nggak salah motornya ada sekitar 6 motor. Itu dia tadinya tuh biasa aja naik motornya, ya santai gitulah, nggak begitu kenceng banget. Ketika lihat saya, orang itu langsung tancap gas, itu kenceng-kencengan itu. Mungkin ya kemungkinan mereka seperti takut gitulah, ada orang di situ. Akhirnya setelah mobil material itu datang, dia bongkar barang di situ, kami pulang. Nah, teman saya yang 2 orang itu duluan. Berapa menit kemudian, sekitar 10 menit atau seperempat jam, saya itu nyusul. Jadi antara gudang bahan bangunan itu sama pondok para pekerja, saya nginepnya kan di pondok bareng-bareng temannya di situ. Itu ya kira-kira mungkin adalah 100 meter atau 150 kurang lebihnya lah. Itu saya jalan. Jadi kan di situ ada sungai galian, sungai buatan ya, kira-kira lebarnya 4 atau 5 meter itu. Nah, jembatannya jembatan kayu besar itu, dilintangin aja di situ. Nah, jadi saya lewat situ, itu ada orang duduk di situ kan, karena gelap ya teman-teman. Saya lampunya itu lampu senter HP itu, zaman dulu HP yang jadul itu pakai lampu itu. Ada yang duduk di situ. Akhirnya saya minggir dong, kata saya kan. Minggir kata saya. Nggak minggir juga. Akhirnya saya langkain aja dia. Saya lewat di belakang punggungnya, agak ngelangkain punggungnya dia gitu. Orang kayunya tuh cuma 1. Sampai di pondok, saya lihat orang tuh cukup di situ, cukup, nggak ada yang berkurang. Jadi saya mikir lagi, itu tadi yang duduk di jembatan itu siapa gitu, yang di jembatan kayu itu. Waduh. Jadi saya mulai berpikir, wah jangan-jangan itu bukan manusia, kata saya. Siapa sih yang itu di dalam? Pokoknya berprasangka yang enggak gitu pikirannya tuh. Akhirnya nyampe di situ sekitar, jadi di pondok itu sekitar jam 9 malam. Itu anak-anak tuh
masih pada gorengin ikan sambil digadoin lah, dibuat cemilan lah ikan itu, karena banyak ya teman-teman itu. Jadi kalau buat makan besok itu kayaknya melimpah gitu ikan tuh sampai tersisa-sisa, makanya digadoin aja sama orang itu, dicemilin gitu buat cemilan. Akhirnya itu masih ada setengah ember gede itu ya teman-teman, setengah ember cat yang gede itu, yang besar. Akhirnya sampai jam kalau nggak salah itu setengah 11 itu ikan tuh masih ada. Anak-anak tuh udah pada capek karena wajannya itu cuman kecil, jadi gorengnya tuh sedikit-sedikit, nggak langsung bisa banyak gitu. Ya udah saya gantiin kata saya kan. Jadi belum selesai sekitar jam 11 saya lihat teman-teman saya udah tidur semua gitu, udah tidur semua. Akhirnya saya tuh lagi goreng ikan, jadi tahu-tahu ini saya tuh merinding, badan tuh merinding semua gitu. Setelah saya perasaan kayak nggak tahu di belakang kayak apa tuh, kayak ada yang berdiri gitu. Akhirnya saya mulai melirik dikit gitu. Ternyata memang iya teman-teman. Jadi dia tuh berbaju putih, rambutnya tuh, mukanya saya nggak begitu jelas ya, soalnya dia tuh saya tuh hanya melirik tipis gitu, nggak berani melirik beneran. Jadi rambutnya itu terurai gitu teman-teman, terurai. Akhirnya kami ikan itu belum matang, saya angkat ikannya, habis itu saya kasihin, nggak, maksudnya saya tawarin sama dia, saya ini kalau mau ikan saya ituin aja di piring kan, ini kalau mau ikan gitu. Habis itu ikan yang belum digoreng itu sisanya itu langsung saya kasih garam, saya tutupin, api saya matiin, udah saya langsung ikut nyusul teman-teman itu tidur kan gitu. Di keesokan harinya kami bekerja biasa, seperti biasa kan. Nah di siang harinya itu perutnya teman saya itu sakit tuh, dia sampai guling-guling sakitnya itu perutnya teman saya itu. Akhirnya perut bagian bawah ya teman-teman, tepatnya tuh di atas, mohon maaf, di atas kelaminnya itu yang sakit, bahkan kelaminnya pun katanya ikut sakit itu. Akhirnya waduh, bingung ini saya. Saya waktu itu inisiatif buat nemuin bapak-bapak tetua kampung di situ. Akhirnya saya ke sana, maksudnya anak itu saya bawa sekalian. Jadi kita itu kan di situ dapet kayak pentaris buat ngangkutin dan gudang, sama buat ngangkutin barang material itulah di daerah situ. Jadi mobil Helen yang 4x4 itu akhirnya saya bawa ke kampung. Jadi ternyata teman saya ini dia itu waktu pagi-pagi kencing, ternyata ngencingin sesuatu di situ, ada makhluk di situ yang dikencingin sama dia gitu. Akhirnya diobatin lah sama bapak tetua kampung itu. Terus setelah kami mau pulang
bapak tetua kampung itu berpesan itu pokoknya nanti semuanya yang tinggal di sana dibilangin kalau mau kencing, kalau mau berak, kalau mau buang air panas atau apalah pokoknya itu harus izin. Maksudnya izin, misal mau kencing, permisi, saya mau kencing gitu. Jadi semuanya itu dibilangin anak-anak itu kan, permisi, mbah saya numpang kencing, permisi mbah saya numpang berak. Akhirnya pada begitu semua gitu, permisi saya mau buang air panas gitu. Setelah pulang alhamdulillah jadi sakitnya teman saya itu udah nggak begitu berasa lagi. Malamnya kami itu ke kampung ya buat beli kebutuhan apa segala macam lah gitu. Jadi semuanya tuh ngikut. Jadi di kampung itu kan ada warung, semacam warung kopi, tongkrongan gitulah. Kami sambil ngecas HP, sambil beli rokok apa segala macam di situ. Ya cerita-cerita itu orang kampung situ pun ternyata takut kalau melalui hutan di situ kan. Akhirnya kami pulang, tidur lagi di dalam tidur itu. Kami pulang tuh sekitar jam 12 ya teman-teman, jam 12. Jadi kami itu sebagian belum tertidur. Jadi pondok kami sama sungai itu sekitar 5 meter atau 8 meteran lah dari sungai buatan itu. Jadi di situ tuh terdengar orang nyuci. Jadi di nyuci itu srek. Siapa itu ya? Jadi kami yang belum tidur tuh, kalau nggak salah kami berempat yang belum tidur. Tuh. Kami berempat. Setelah diintip, ternyata di situ ada perempuan. Dia itu ya sedang nyuci, seperti perempuan yang sedang nyuci. Jadi oke teman-teman, ceritanya kita lanjutkan besok karena durasinya udah menurut saya udah panjang, takutnya teman-teman semua nanti jadi bosen. Kita lanjutin besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.